Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-13, peliharalah kasih persaudaraan. Kamis 24 Maret, pergi kepada Yesus di luar kemah. Bandingkan Ibrani 13 ayat 10-14, Markus 8 ayat 34, Matius 10 ayat 38, Lukas 14 ayat 27 dan Galatia 2 ayat 20. Apa artinya pergi kepada Yesus di luar perkemahan? Tempat di luar gerbang adalah yang paling najis dari seluruh perkemahan. Bangkai hewan kurban dibakar di sana. Para penderita kusta juga dikeluarkan dari perkemahan dan penghujat serta penjahat lainnya dieksekusi di sana. Peraturan ini mengandaikan bahwa hadirat Tuhan ada di dalam perkemahan. Segala sesuatu yang najis dibuang keluar, karena Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis atau tidak senonoh di dalamnya. Yesus menderita di kayu salib di luar Yerusalem. Ini menekankan rasa malu yang dilemparkan kepadanya. Dia secara resmi dikutuk sebagai orang yang telah menghujat nama, dan oleh karena itu ditolak oleh Israel dan dieksekusi di luar tembok. Yesus dibuang keluar perkemahan sebagai hal yang memalukan, najis atau tidak patut. Paulus bagaimanapun menasehati orang percaya untuk mengikuti Yesus di luar gerbang, menanggung rasa malu yang dia tanggung. Ini juga merupakan jalan yang ditempuh Musa yang memilih untuk menanggung penghinaan karena Kristus daripada harta Mesir. Secara paradoks, bagaimanapun Ibrani menyarankan bahwa kehadiran Tuhan sekarang berada di luar perkemahan. Tindakan mengikuti Yesus di luar kemah tidak hanya berarti menanggung celaannya atau rasa malu, tetapi juga pergi kepadanya. Sama seperti orang-orang Israel yang mencari Tuhan pergi keluar perkemahan di padang gurun ketika Musa memindahkan kemah Tuhan dari perkemahan setelah kontroversi anak lembu emas. Catatan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Yesus oleh orang-orang yang tidak percaya juga menyiratkan penolakan terhadap Tuhan, seperti yang dilakukan Israel pada kemurtadan anak lembu emas. Dengan demikian, jalan penderitaan dan rasa malu juga merupakan jalan kepada Tuhan. Paulus mengundang para pembaca untuk mengikuti Yesus sebagai penulis dan penyempurna dari iman mereka. Secara implisit mengundang mereka juga untuk menganggap penderitaan mereka saat ini sebagai disiplin sesaat yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Mereka meninggalkan kota atau perkemahan yang rusak untuk mencari kota yang akan datang, yang arsiteknya adalah Tuhan. Apa artinya bagi Anda mengikuti Yesus di luar perkemahan? Aspek-aspek kehidupan beriman kepada Yesus apakah yang dapat membawa celaan atau rasa malu dari orang-orang di sekitar Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Pada zaman Israel kuno, penyakit seperti kusta membuat para penderitanya harus hidup di luar perkemahan. Mereka hidup dalam pengucilan. Hukum Taurat menyatakan bahwa penderita kusta harus tinggal terasing. Selain itu, bangkai hewan korban persembahan juga dibakar di luar perkemahan. Jelas, daerah di luar perkemahan bukanlah tempat yang layak untuk didiami ataupun ditinggali. Peraturan ini mengandaikan bahwa hadirat Tuhan ada di dalam perkemahan, dan segala sesuatu yang najis harus dibuang keluar karena Tuhan tidak ingin melihat sesuatu yang najis atau tidak senonoh ada di dalamnya. Kenyataan ini menjadi syarat dengan makna ketika kita membaca pernyataan tentang Yesus di Ibrani 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Fakta Yesus disalibkan di luar pintu gerbang kota Yerusalem menjadi poin penting ketika kita mempelajari sistem korban persembahan yang diterapkan oleh orang Ibrani. Yesus menderita di kayu salib. Ini menekankan rasa malu yang dilemparkan kepadanya. Dia secara resmi dikutuk sebagai orang yang telah menghujat nama Allah, dan oleh karena itu ditolak oleh Israel dan dieksekusi di luar tembok. Dan Paulus memberikan nasihat sebagai orang-orang percaya, kita harus mengikuti Yesus di luar gerbang. Kita menanggung penghinaan karena Kristus. Jadi apabila kita saat ini sedang menderita di dalam tekanan oleh karena kebenaran, kita harus bersyukur karena kita pergi kepada Yesus di luar kemah. Atau dengan kata lain, kita menderita di dalam Tuhan, karena Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita kelegaan oleh karena Dia adalah penulis dan penyempurna iman kita.
Penderitaan yang kita alami pada saat ini adalah disiplin sesaat yang akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Tapi seringkali kita ingin dikenal, kita ingin dihormati, disegani, dan hidup dengan nyaman di dalam kehidupan kita ini. Namun Allah memanggil kita untuk pergi keluar perkemahan, ke suatu tempat yang hina. Di sanalah kita akan menemukan orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, dan di sanalah kita akan menemukan Yesus. Itulah sebabnya kita harus memelihara kasih persaudaraan, termasuk dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terkucilkan dan tidak dipandang oleh dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat memperhatikan satu dengan yang lain, lebih khusus lagi kepada orang-orang yang tidak dipandang di dalam dunia ini. Bantu kami untuk kami terus tekun di dalam kehidupan kami ketika kami diizinkan untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.